Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Seolran mengambil kristal es yang ada di pemimpin Laut Utara. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan 4 tetua Istana Laut Utara. Dan wanita di sana bernama Seolgun Ryo. Dia berkata, "Apa kristal es sudah diamankan?" "Belum. Sampai kita mendapatkan kristal es, kita harus memastikan bahwa Seolran tidak bisa mendekati Nyonya Istana. Kami telah memperketat keamanan." Setelah itu, Seolgun Ryo melihat para prajurit yang telah tergeletak di sana. Dan setelah itu, Seolgun Ryo membuka tempat pemimpin Laut Utara. Di sana ada Seolran yang sedang mengambil kristal es. Seolgun Ryo berkata, "Tangkap mereka!" Dengan tiba-tiba, anak buah Seolgun Ryo langsung melaju ke arah Seolran. Dan dia sudah bersiap menyerang Seolran. Tetapi Seolran melindungi dirinya dengan dinding es. Akan tetapi dinding es itu dengan mudahnya bisa dihancurkan. Tiba-tiba Seolran sudah bergerak ke arah Seolgun Ryo dan langsung menabraknya. Seolran pun lolos dan bisa kabur dari tempat tersebut. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Tak Sok-gun. Dia berkata, "Dinginnya luar biasa. Bahkan seorang yang kebal terhadap racun sepertimu tidak tahan terhadap dingin. Kampung halamanku hampir tidak pernah turun salju, bahkan di musim dingin. Aku ragu orang-orang Laut Utara yang sudah terbiasa hidup di tanah es bisa bertahan dengan panasnya Sichuan. Itu distrik perdagangan Laut Utara. Sempurna. Aku akan menghangatkan diri di sana sebentar." "Tunggu, kamu mau kemana?" Kita beralih di pemukiman Laut Utara. Seorang wanita di sana berkata, "Tunggu saja, Nyonya Istana yang baru akan segera tiba." Bagaimana mungkin seorang yang begitu menyukai wanita sepertimu melewatkan kesempatan untuk melihat wanita yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia bela diri? Seon bergumam, "Apa Seolran benar-benar sepopuler itu?" Setelah itu, pemimpin istana yang baru pun telah datang. Ternyata itu adalah Seolgun Ryo dan 4 tetua Istana Laut Utara. Seolgun Ryo berkata, "Kalian sudah menempuh perjalanan jauh. Selamat datang di Istana Laut Utara. Aku adalah Seolgun Ryo, Nyonya Istana yang baru dari Istana Es Utara." "Seolgun Ryo, aku dengar Seolran adalah penerus sah Laut Utara. Seolran dicari atas tuduhan membunuh Nyonya Istana sebelumnya dan mencuri kristal es." "Membunuh?" Kita beralih di tempat duka pemimpin Laut Utara. Taeyong bergumam, "Salah satu dari 10 Grandmaster. Tidak aku sangka kita bertemu dengannya sebelum kejadian seperti ini. Orang itu, bukankah itu Raja Emas J?" Tiba-tiba ada seseorang yang memukul beduk. Dan setelah itu Seolgun Ryo berkata, "Aku adalah Seolgun Ryo. Aku menyatakan diriku sebagai penerus sah Laut Utara. Kami menyambut Nyonya Istana yang baru. Bukankah seharusnya
Nyonya Istana dari Istana Es Utara diakui oleh kristal es. Itu benar. Apa yang terjadi dengan kristal es? Kristal es dicuri oleh pengkhianat yang membunuh pemimpin istana. Istana tidak bisa membiarkan tanpa pemimpin, bahkan untuk sesaat. Omong kosong. Hanya dengan mewarisi kristal es, seseorang bisa menjadi pemimpin istana yang sejati. Tapi dia adalah satu-satunya penerus. Apa Seolran masih ada? Seolran adalah pengkhianat. Dengan tiba-tiba ada seseorang yang bertelepati dengan Taeyong. Kalian sebaiknya meninggalkan tempat ini. Apa kalian mewakili aliansi bela diri? Tinggal di sini untuk menyaksikan suksesi ini. Berarti aliansi mengakui Seolgun Ryo sebagai pemimpin istana yang baru. Menghindari suksesi tanpa kristal es bisa membuat posisi kalian menjadi rumit. Taeyong berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, Taeyong pun pergi dari tempat tersebut. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Taeyong yang lagi bergumam, memanfaatkan pelayat di pemakaman untuk mengesahkan suksesi. Hampir saja aku terjebak dalam rencana Seolgun Ryo. Tapi bagaimana orang itu bisa melihat melalui rencana itu? Mungkin dia lebih berbakat di bidang itu daripada di seni bela diri. Kita beralih di tempat Seon. Di sana ada seseorang yang tiba-tiba menodong Seon dengan sebuah kristal es. Ternyata yang melakukan itu adalah Seolran. Seolran berkata, "Bangunlah Seon. Apa tujuanmu mengancamku di sini, Seolran? Aku dengar kamu adalah murid satu-satunya Taeyong. Jadi kamu berencana untuk bernegosiasi dengan masterku dengan menggunakan nyawa muridnya sebagai amunisimu. Itu benar. Itu hanya akan bekerja pada master yang benar-benar peduli pada muridnya. Jangan bergerak. Aku bisa membunuhmu. Kalau kamu melakukannya, mungkin saja dia malah berterima kasih." Apa? Dengan tiba-tiba ada seseorang yang berkata dari luar kamar, "Seon, apa kamu tertidur?" Setelah ada kesempatan, Seon langsung menyerang balik Seolran. Seon berkata, "Kamu melemahkan pertahananmu, Ratu Es." Dengan tiba-tiba, Taeyong memasuki kamar Seon. Taeyong berkata, "Maaf, kelihatannya aku sudah mengganggu." "Tunggu, bukan begitu. Kamu selalu menjadi kandidat terkuat untuk mewarisi Istana Es Laut Utara. Lantas kenapa kamu membunuh penguasa istana dan mencuri kristal es?" "Aku tidak membunuh penguasa istana." "Terus siapa yang membunuh penguasa istana?" Setelah itu, tiba-tiba Seolgun Ryo tiba di tempat Seon. Seolgun Ryo berkata, "Terima kasih, Master Taeyong. Kamu menyelamatkan kami dari masalah." "Dia, monster yang di belakang Seolgun Ryo, adalah orang yang membunuh nenekku." "Diam! Beraninya kamu seorang pengkhianat keluarga, bicara kurang ajar." Dengan tiba-tiba, monster itu langsung menyerang Seolran. Tapi Seon dan Seolran menghindari serangan tersebut. Seon berkata, "Master, tolong urusi yang di sini sebentar." Setelah itu, Seon dan Seolran pun langsung pergi dari tempat tersebut.
Tetapi monster itu berusaha untuk menangkap Seon. Akan tetapi, Taeyong menghalangi monster tersebut dan langsung melemparkan monster tersebut. Dan alhasil Seon dan Seolran pun bisa kabur. Seol Gunryo berkata, "Master Taeyong, apa yang kamu lakukan? Bodohnya, kamu sudah memilih pihak yang salah. Apa iya? Berdasarkan pengalamanku, insting dia tidak pernah salah. Kamu akan menyesali ini." Monster itu pun kembali menyerang Taeyong. Taeyong sudah bersiap untuk melancarkan serangannya. Dan mereka berdua pun saling beradu kekuatan pukulan. Taeyong bergumam, "Ini adalah baja beracun." Kita beralih di tempat Seon dan Seolran. Seolran berkata, "Maaf karena menyeretmu ke kerusuhan ini. Tidak usah dipikirkan. Lalu siapa yang mengejar kita?" "Apa? Sial, mereka adalah Kesatria Laut Utara 11. Setelah itu, Seon dan Seolran pun sudah terkepung oleh Kesatria Laut Utara 11. Kalian penasaran? Apakah Seon akan bertarung dengan Kesatria Laut Utara? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!